Halo semuanya, selamat datang di EduTalk. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah peristiwa politik yang terjadi di kawasan Eropa. Britania Raya pada beberapa waktu lalu menyatakan mundur dari keanggotaannya di Uni Eropa. Referendum pun dilakukan. Lalu bagaimana alasan-alasan, dampak, serta respon dari masyarakat baik di Uni Eropa maupun di Britania Raya? Mari kita simak video berikut ini. Dikeluarkannya referendum Britain Exit atau Brexit tidak lain dikarenakan dampak negatif yang dirasakan oleh Britania Raya selama menjadi anggota Uni Eropa. Salah satu faktor penyebabnya yaitu adanya perjanjian di Uni Eropa di mana setiap negara yang menjadi anggota Uni Eropa wajib menerima imigran yang membutuhkan pertolongan. Namun, dengan masuknya imigran dari luar maupun dalam Eropa ke Britania Raya, justru malah menyebabkan adanya persaingan pada bidang ketenagakerjaan industri dan juga konflik dengan masyarakat asli Britania Raya. Pada proses referendum itu sendiri, akhirnya memakan setidaknya kurun waktu 2 tahun untuk sampai ke proses peresmiannya. Sebelumnya, Perdana Menteri Britania Raya David Cameron pada bulan Februari tahun 2016 berencana akan mengadakan referendum yang membahas mengenai masa depan keanggotaan Britania Raya di Uni Eropa. Dari proses yang 2 tahun tersebut, hal itu tuh ada di aturan pada Lisbon Treaty pada pasal 50 di mana apabila sebuah negara anggota Uni Eropa ingin keluar, maka harus memberikan informasi tersebut kepada Dewan Uni Eropa selama 2 tahun sebelumnya. Selama 2 tahun tersebut, Dewan Uni Eropa akan mengadakan negosiasi dengan negara yang berkaitan serta penetapan syarat atas pengunduran diri dari negara tersebut. Peresmian Brexit itu sendiri telah ditunda 2 kali. Yang pertama pada tahun 2019 pada 29 Maret, kemudian mundur menjadi 31 Oktober tahun 2019, kemudian mundur lagi menjadi 31 Januari tahun 2020. Sehingga peresmian Brexit dijatuhkan pada tanggal 1 Februari tahun 2020. Hasil dari referendum Brexit akhirnya mendapatkan respon yang positif dari masyarakat Britania Raya. Meskipun dampak yang dirasakan dari beberapa sektor seperti ekonomi, perdagangan, ketenagakerjaan, serta industri belum dapat dirasakan secara langsung. Khususnya pada bidang ekonomi, di mana pasar utama penjualan Britania Raya ini berada di negara Uni Eropa. Dengan terputusnya rantai kerjasama tersebut, membuat Britania Raya harus mencari pasar ekonomi baru. Hal inilah yang menjadikan pasar ekonomi Britania Raya ini tidak pasti untuk beberapa tahun ke depan. Namun, dengan Brexit tidak menutupi juga kerjasama Britania Raya dengan negara lain di luar Eropa. Menjalin kerjasama dengan negara lain dipercaya mampu dapat membantu Britania Raya untuk kembali meningkatkan ekonominya. Investor asing yang meninggalkan Inggris adalah salah satu efek negatif dari Brexit. Ekspor ke Uni Eropa akan dikenakan tarif impor hingga 200%. Yang jelas tidak menguntungkan Britania Raya karena masih sangat bergantung pada negara-negara Uni Eropa. Oleh karena itu, jika Britania Raya keluar dari Uni Eropa, maka akan berdampak pada penurunan PDB. Hal ini disebabkan masuknya para investor tersebut di Britania Raya. Selain fleksibilitas tenaga kerja yang ada dan penggunaan bahasa Inggris, investor asing yang meninggalkan Inggris adalah salah satu efek dari Brexit. Ekspor Uni Eropa akan dikenakan tarif hingga 200% yang jelas tidak akan menguntungkan Britania Raya karena masih sangat bergantung pada negara-negara Uni Eropa. Oleh karena itu, jika Britania Raya keluar dari Uni Eropa, maka akan berdampak pada penurunan PDB. Hal ini disebabkan oleh masuknya para investor tersebut ke Britania Raya. Selain fleksibilitas tenaga kerja yang ada dan penggunaan bahasa Inggris, Britania Raya akan bersaing dengan
blok perdagangan regional yang baru dibentuk seperti Mercosur, ASEAN, NAFTA dan sebagainya. Ini jelas tidak membantu Britania Raya karena selain itu ekonomi Britania Raya akan cepat runtuh. Harga pasokan tersebut, harga produk negara itu akan naik turun inflasi yang disebabkan oleh jatuhnya nilai pound. Selanjutnya, dampak positif pasca Brexit adalah Britania Raya berhak merumuskan kebijakannya sendiri. Akibat kebijakan yang baru yang dirumuskan oleh pemerintah Inggris pasca Brexit, menimbulkan pengaruh yang cukup signifikan berupa wacana pembatasan jumlah dan seleksi imigran. Bagi masyarakat Britania Raya, kebijakan tersebut tentunya akan membawa dampak yang cukup positif. Tidak perlu tunduk dengan regulasi perekonomian dan politik dari Uni Eropa. Tidak perlu memusingkan tentang imigran atau pekerja yang berasal dari negara lain. Semua dapat diatur oleh pemerintah Britania Raya. Banyak warga Inggris yang mendukung Brexit sebagai akibat dari kegagalan staf kampanye untuk mengartikulasikan dengan jelas manfaat dan keanggotaan Uni Eropa. Orang-orang yang lebih memilih Brexit di Skotlandia dan Irlandia Utara berbagi sentimen ini. Mereka akan mengumumkan pemungutan suara untuk meninggalkan wilayah Inggris ini bahkan setelah Brexit. Masyarakat Inggris dilanda dengan ketakutan bahwa Brexit sebagai langkah pertama. Sekali lagi, Inggris akan menjadi satu-satunya dan mungkin di dunia. Muncul referendum Brexit, terjadi peningkatan insiden rasial di Inggris Raya yang tidak hanya menargetkan individu kulit hitam, Asia, dan etnis minoritas atau yang disebut BAME, tapi juga imigran dari Eropa Timur. Upaya yang Uni Eropa lakukan dalam mengantisipasi dampak pasca referendum adalah dengan melakukan negosiasi dengan pihak UK untuk merancang hubungan kerjasama yang baru. Nah, negosiasi antara UK sama Uni Eropa itu kemudian mulai dilaksanakan pada tanggal 2 Maret tahun 2020 dengan European Commission sebagai perwakilan dari Uni Eropa dan UK Government sebagai perwakilan dari UK. Negosiasi tersebut kemudian menghasilkan Trade, Cooperation Agreement, Security of Information Agreement, dan Cooperation on Nuclear Energy antara Uni Eropa dan UK yang disepakati pada tanggal 30 Desember tahun 2020. Trade and Cooperation Agreement, Security of Information Agreement, dan Cooperation on Nuclear Energy antara Uni Eropa dan UK mulai berlaku pada tanggal 1 Januari, yang mana bersamaan dengan itu juga berlaku Northern Ireland Protocol atau The Windsor Framework yang telah disahkan pada bulan Februari tahun 2020. Dalam mengatasi permasalahan yang ditimbulkan Brexit, Uni Eropa bersama dengan UK membuat yang pertama yaitu kesepakatan yang menghasilkan Trade and Cooperation Agreement yang membahas mengenai perjanjian perdagangan bebas dan kerjasama di bidang ekonomi, sosial, lingkungan, dan perikanan. Perjanjian perdagangan bebas dan kerjasama yang mengutamakan keamanan warga negara, serta tata kelola kerjasama secara menyeluruh terkait perdagangan bebas antara Uni Eropa dan UK yang kemudian melahirkan kerjasama dalam pengelolaan stok ikan di wilayah perairan Uni Eropa dan UK. Selanjutnya, Uni Eropa dan juga UK membuat kesepakatan yang menghasilkan Security of Information Agreement yang membahas mengenai perjanjian kerjasama Uni Eropa dan UK terkait pertukaran informasi rahasia saat ada ancaman bagi kedua belah pihak. Yang ketiga itu ada Uni Eropa dan juga UK menghasilkan kesepakatan berupa Cooperation on Nuclear Energy yang membahas mengenai kerjasama dalam pembangunan energi nuklir yang dilakukan dengan komitmen akan mematuhi kewajiban non-proliferasi internasional dan untuk menegakkan standar keselamatan nuklir yang tinggi. Terkait permasalahan perbatasan UK dengan Republik Irlandia, UK dan Uni Eropa menyepakati Northern Ireland Protocol yang dibentuk untuk menghindari terciptanya perbatasan yang ketat atau hard border pada perbatasan Irlandia dan juga Irlandia Utara yang menjadi bagian dari UK.
Dalam mengevaluasi apakah kebijakan Uni Eropa terkait Brexit sudah tepat dalam proses pengambilan keputusan dan implementasinya, perlu diperhatikan bahwa Brexit adalah sebuah peristiwa yang kompleks dengan banyak faktor yang terlibat. Penilaian mengenai kebijakan Uni Eropa terkait Brexit bisa bervariasi tergantung pada sudut pandang dan prioritas yang digunakan. Namun, beberapa kritik terhadap kebijakan Uni Eropa terkait Brexit mencakup beberapa isu sebagai berikut. Yang pertama, kompleksitas pengambilan keputusan. Beberapa kritikus menganggap bahwa proses pengambilan keputusan di Uni Eropa terlalu rumit dan tidak transparan. Mereka berpendapat bahwa negosiasi Brexit terlalu lama dan rumit, dan tidak memberikan hasil yang memuaskan bagi kedua belah pihak. Selanjutnya ada kurangnya fleksibilitas. Kritik juga disampaikan terkait kurangnya fleksibilitas Uni Eropa dalam menanggapi kekhawatiran dan tuntutan Britania Raya terkait keanggotaan mereka. Beberapa pihak berpendapat bahwa Uni Eropa seharusnya lebih terbuka untuk memperoleh kesepakatan yang dapat memenuhi kebutuhan Britania Raya. Selanjutnya ada ketidakpuasan publik. Brexit juga menunjukkan ketidakpuasan masyarakat di Britania Raya terhadap kebijakan dan pengambilan keputusan Uni Eropa secara keseluruhan. Pada referendum Brexit 2016, mayoritas suara penduduk Britania Raya mendukung untuk keluar dari Uni Eropa, yang menunjukkan adanya ketidakpuasan yang signifikan terhadap kebijakan Uni Eropa. Tentu saja pendapat mengenai kebijakan Uni Eropa terkait Brexit ini bisa bervariasi dan ada banyak sudut pandang yang perlu dipertimbangkan. Kebijakan Brexit dan hasil referendum tersebut memiliki dampak yang signifikan baik terhadap Uni Eropa dan Britania Raya. Untuk Uni Eropa sendiri, berdampak kepada 3 aspek. Yang pertama, keuangan. Kepergian Britania Raya dari Uni Eropa berarti bahwa Uni Eropa kehilangan salah satu kontributor terbesarnya terhadap anggaran Uni Eropa. Hal ini menyebabkan perubahan dalam alokasi dana dan mempengaruhi kemampuan Uni Eropa untuk membiayai program-programnya. Yang kedua, integrasi politik. Brexit telah menjadi pukulan terhadap visi integrasi politik Uni Eropa. Kepergian salah satu negara anggota yang signifikan melemahkan gagasan keutuhan Uni Eropa dan mendorong beberapa negara anggota lain untuk mempertanyakan keanggotaan mereka sendiri. Yang ketiga, pengaruh geopolitik. Britania Raya memiliki peran penting dalam politik luar negeri Uni Eropa, dan kepergian mereka mempengaruhi pengaruh global Uni Eropa. Uni Eropa harus beradaptasi dengan kehilangan kekuatan dan pengaruh Britania Raya dalam kebijakan luar negeri dan keamanan mereka. Yang pertama, nilai pound sterling dan pertumbuhan ekonomi. Setelah hasil referendum Brexit diumumkan, nilai tukar pound sterling mengalami penurunan dramatis terhadap sebagian besar mata uang utama. Penurunan ini mencerminkan ketidakpastian pasar terkait masa depan ekonomi Britania Raya dan proses keluarnya dari Uni Eropa. Inggris mengalami pemerosotan pertumbuhan ekonomi. Pounds Inggris telah turun lebih dari 8% menjadi kurang dari 1,22 US dollar dan juga telah jatuh lebih dari 5% terhadap euro. Yang kedua, perdagangan. Brexit berdampak pada hubungan perdagangan Britania Raya dengan Uni Eropa. Britania Raya keluar dari pasar ekonomi Uni Eropa, yang berarti adanya batasan dan hambatan baru dalam perdagangan dengan negara-negara anggota Uni Eropa. Hal ini dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan aktivitas bisnis di Britania Raya. Yang ketiga, keuangan dan investasi. Brexit juga berdampak pada sektor keuangan dan investasi di Britania Raya. Banyak lembaga keuangan termasuk bank dan perusahaan asuransi telah memindahkan sebagian operasional mereka dari London ke kota-kota di Uni Eropa untuk tetap mempertahankan akses ke pasar Uni Eropa. Dan yang terakhir adalah permasalahan perbatasan antara Irlandia Utara dan Republik Irlandia yang telah menjadi sumber ketegangan dan kesulitan dalam perundingan Brexit. Keharmonisan dan stabilitas di wilayah tersebut menjadi perhatian utama, dan implementasi yang tepat dibutuhkan untuk mencegah pengerasan perbatasan dan menjaga perdamaian yang telah dicapai melalui perjanjian Jumat Baik. Begitulah pemaparan dari para panelis. Semoga teman-teman bisa memahami konteks, alasan, dampak, serta respon masyarakat mengenai referendum ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.